ketika kita misal minimal ya kita itu bertanya gitu ya, ini halal nggak ya? Berarti kan itu bentuk kehati-hatian kita ya. Termasuk anak saya waktu, Mi, aku nggak bisa puasa karena ini ada uzur ini, ya nggak apa-apa nak. Gitu, saya langsung ngomongin nggak apa-apa nak. Tapi anak saya langsung, mana dalilnya Umi? Bagi Umi dalilnya Umi gitu. Aku nggak mau salah, aku nggak mau berdosa. Itu saya sampai, kok aku aja nggak nyari dalilnya. Masya Cuma aku Allah. pernah tahu katanya nggak apa-apa kalau ada uzur syar'i gitu kan. Gitu kan. Terus dia minta. Dia sampai saat itu masih belum batalin karena dia belum ketemu dalil sahihnya. Hati-hati Itu yang lagi. saya belajar Masya itu Allah. malah justru dari anak-anak gitu ya. Kesimpulannya, manajemen hati itu hati-hati dengan Hati. hati. Kembali lagi kita di bincang-bincang inspirasi Ramadan bersama dokter yang inspiratif banget gitu ya, sampai yang ada di Nampan Raja ini semuanya berderai-derai mendengarkan inspirasi dari dokter Ica. Nah, dok, itu tadi cerita waktu Ramadan tahun pertama. Ya, merasakan Ramadan pertama. Yang saya masih penasaran, waktu Ramadan pertama itu perasaannya bagaimana? Puasa pertama, kalau puasa sudah biasa soalnya dok. Sudah biasa, puasa sudah biasa sih. Cuman ya yang bedanya ya itu tadi, saya dalam proses menghatamkan terjemahan Al-Quran ya. Nah itu saya yang biasanya tuh baru baca sedikit tuh mengkritisi gitu ya gitu. Ini saya baru menyadari gitu sampai juz 27 tuh saya, makanya kalau di podcast mana-mana tuh orang sampai pernah ada yang komen, kok dokter selalu ngomong juz 27? Ya emang pas sadarnya pas juz 27 itu saya kok tumben ya nggak mempertanyakan gitu. Yang saya biasanya kok gini, kok gitu, kok nggak ini gitu-gitu, atau pokoknya gitu, ini kok enggak gitu. Sama sekali itu saya ya alhamdulillah ya, itu mungkin ya pastinya ya tuntunan Allah gitu ya untuk saya bisa menerima gitu ya, meyakini gitu kan. Awalnya memang tauhid tadi ya, tauhid itu, dan meyakini, termasuk meyakini bahwa kitab Al-Quran memang dari Allah gitu ya, dan dijaga dari perubahan dan nggak mungkin salah gitu ya. Jadi kalaupun ada yang nggak ngerti kitanya yang masih belum paham gitu, ya, itu yang ada di dada. gitu kan, bukan Al-Quran yang salah gitu ya. Gitu. Jadi makin alhamdulillah waktu itu malah makin yakin gitu, makin banyak menemukan bukti bahwa memang ya Al-Quran ini dari Allah gitu. Jadi banyak kali yang nggak mungkin nih kalau bukan Allah yang ngasih tahu, yang kitab sudah dari 14 abad lalu kok masih relevan, Sangat bisa dibuktikan secara sains gitu kan. Itu benar-benar takjub sih waktu saat itu. Jadi waktu ingat betul waktu menyelami Al-Quran itu malah yang ada makin menyesalnya kok nggak dari dulu ya gitu ya gitu, kok baru dibukakan ya ini ya mata hati gitu ya, telinga gitu ya untuk lihat kebenaran ini gitu. Jadi waktu itu ini, tapi ya alhamdulillah juga belum terlambat ya gitu kan, sebelum menutup mata lah istilahnya gitu, masih alhamdulillah Allah masih masih berkenan gitu ya memberi petunjuk tadi gitu untuk kembali ke Islam. Oke, jadi di tahun pertama itu sebenarnya sudah biasa puasa, tetapi yang merasa beda spesial karena dokter sedang berusaha untuk menghatamkan arti dari Al-Quran. Nah, Ibu hebat, siapa yang sudah pernah khatam artinya? Kalau ibu-ibu khatam bacanya kayaknya udah berkali-kali ya, tapi yang khatam artinya siapa? Yuk dokter aja di tahun pertama nih udah berusaha menghatamkan artinya ya. Aduh jadi malu nih. Itu ya, itu yang spesial. Nah, sekarang dok, pertanyaan berikutnya, apa bedanya dengan Ramadan tahun kelima ini gitu? Gimana kalau di Ramadan tahun kelima ini? Ya, jadi ini Ramadan tahun kelima ini adalah tahun kedua setelah saya menikah.
lagi ya, sekarang. makanya anaknya jadi 7 itu karena ada bawaan suami 4. Oh, Masya Allah. Iya, jadi langsung jadi 7. Nah Iya. itu kan tantangan ya. Masya Allah gitu ya, itu dari saya akhirnya menikah lagi pun itu sebenarnya itu udah apa ya, udah banyak kemudahan lagi yang Allah tunjukkan gitu ya, Allah kasih gitu ya. Yang tadinya nggak berpikir untuk menikah lagi dulu gitu ya, terutama anak yang pertama tuh udah bilang no stranger in this family katanya. Iya. Dia udah nggak istilahnya ntar dulu lah ya, mungkin dia sudah habis bikin melihat kejadian-kejadian barrier. itu ya, Iya. gitu. Jadi dibilang enggak gitu kan. Tapi ya ini juga apa yang suami ini beliau sudah duda itu 5 tahun, istrinya meninggal karena sakit. Nah, berarti kan maksudnya untuk seorang laki-laki 5 tahun gitu ya nggak nikah lagi, berarti kan milih apa gimana gitu ya, gitu. Jadi dia juga tadinya mencarinya mungkin yang nggak punya anak atau nggak apa namanya nggak bisa punya anak gitu ya. Jadi udah fokus ke anak beliau aja gitu kan. Saya juga kalau boleh milih juga mungkin seperti itu mungkin ya gitu kan. Gitu. Terus ya ada beberapa kali dikenalkan juga kan guru-guru itu belum tenang gitu kalau saya belum nikah lagi waktu itu tuh ya. Karena katanya untuk ini kan menyempurnakan agama, separuh agama gitu kan. Apa menjaga akidahnya Ica nih ya. Ica masih sendirian. Anak-anak juga kan belum ikut saya kan. 3 tahun itu belum saya paksa ikut sama saya gitu. Jadi dikenalin sama segala macam. Termasuk ya pastinya yang suami juga kan udah 5 tahun udah banyak dikenalin juga banyak wanita gitu kan. Nah, kok ya tiba-tiba suami ini mendatangi gitu terus untuk minta apa menikah gitu kan. Dalam waktu yang cepet banget sih. Waktu itu kalau nggak salah Februari 3 Maret kami menikah. Itu yang saya bingung gimana cara ngomong ke adik ipar sama adik, ada mama gitu ya, sama anak-anak itu saya bingung dalam waktu seminggu. Senin beliau ngomong, Sabtu tuh mau ketemuan keluarga, sementara saya belum bilang keluarga. Itu apa namanya, alhamdulillah gitu dari adik ipar yang mungkin saya khawatirkan mungkin nggak boleh nih nikah, takut anak-anak saya ikut Islam gitu kan. Justru dari mulut adik ipar saya yang bilang, kita harus legowo, gitu kalau anak-anak Kak Ica ikut Islam karena Kak Ica yang paling kasihan nih dia sendirian, dia mungkin sebenarnya pengen anak-anak masuk Islam sama dia gitu kan. Saya juga ingin anak saya seiman sama saya gitu. Masya Allah itu udah kemudahan pertama. Terus anak-anak juga waktu saya Sabtu mau ketemu itu Jumat bada Isya saya baru ngomong ke anak-anak gitu ya, saya bilang, nah ada yang mau propose mami, mau make me happy, mau make you happy, sederhana itu kamu masih kecil-kecil ya. Terus habis itu boleh nggak nak gitu. Umur berapa aja anak-anak saat itu? Berarti saat itu 2 tahun yang lalu ya, umur 10 yang paling gede, berarti 8 terus 5. Yang 10 ini ya agak berat ya. Terus habis itu, oh ya siapa? Dia gitu kan. Terus habis itu saya sebut. Nah, kok ya inilah kan umurnya anak kami itu ada 2 yang sama. Jadi ya tempat wisatanya mirip lah ya. Pernah ketemu di waterpark, pernah ketemu di Trans Studio, Trans Snow World apa itu ya, gitu. Tempat mainan lah ya. Karena umur anaknya hampir sama, tapi nggak ada tukar nomor telepon antar anak gitu ya. Cuman tahu nama dari anaknya bapak tuh gampang, 4B. Bunaya, Bila, Bilkis, Baim. Jadi anak-anak tuh gampang. Yang anaknya 4B katanya anak saya. Iya masih inget nak. Terus anak saya tuh reaksinya malah, ye mau dapet 7 siblings katanya dia gitu. Terus saya kan heran ya. Terus katanya no stranger in this family. Saya nanya gitu. Mami, he's not stranger, he's your friend, right? Katanya gitu. Ya dari dulu aja ya. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Sampai mama saya masuk tuh ke kamar gitu. Kenapa kok heboh gitu rame kan? Boleh mah, gue bilang gitu kan sebelum mama saya akhirnya bolehin. Terus habis itu anak-anak dulu deh ya saringan terakhir. Boleh mah, alhamdulillah, gue bilang gitu. Yaudah, di situ kemudahan yang Allah kasih. Nah termasuk, nah itu kami kan setelah itu umroh ya. Kami itu umroh, doanya cuma satu. Semoga ketiga anak saya cepat dapat hidayah. Karena kan kasihan ya nanti suami tuh nggak kebayang gitu, yang anaknya udah didik
4 itu dalam Islam, tiba-tiba masuk 3 orang gitu yang baru, gimana gitu kan. Doa kami cuma satu itu, alhamdulillah waktu kami pulang itu malam pertama tarawih tahun lalu. Itu hari Kamis kami ingat betul, hari Sabtu tuh bapaknya nyuruh yang 3 anak saya itu setoran Al-Fatihah. Yang lain-lain surat yang lain, yang anak saya surat Al-Fatihah. Itu anak saya tuh nangis, disuruh sholat tarawih juga nangis. I'm not comfortable mami, kata dia gitu kan. Terus kamu anak mami nah, ayo nggak apa-apa belajar aja, nurut sama Abi yang gini-gini. Terus ya I'm still your daughter, tapi aku different, dia bilang gitu. Kayak keras gitu kan. Karena saya juga biarkan dia baca Bible segala macam, biar dia yang menemukan sendiri gitu. Terus udah sampai segitunya nggak mau, tiba-tiba hari Minggunya itu saya sama bapaknya yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sementara anak ini dominannya bahasa Inggris. Kami bisa nyerocos menjelaskan dalam bahasa Inggris tentang syafaat Rasulullah, tentang Al-Quran dijaga dari perubahan dalam bahasa Inggris. Yang sekarang mungkin saya diulang nggak bisa. Bapaknya juga masih les bahasa Inggris, gitu kan? Ya Allah, subhanallah. Iya, yang kami nggak bisa. Ya pasif lah ya, cuman ngerti tapi ngomong tuh nggak, pronunciation-nya juga nggak bener gitu mungkin ya, sama anak dikoreksi terus, itu kami bisa lancar gitu, sampai anak yang tadi keras nggak mau, bisa sampai akhirnya bilang, aku mau ikut Abi sama Umi, gitu kan, maksudnya, iya aku mau syahadat, adiknya langsung ikut juga, terus habis itu, saya pikir ya udah, kan itu udah bulan Maret, 27 Maret, anak itu pada syahadat 2023. Angka 27 lagi ya dong. 27 Maret 2023. Maret lagi. Maret 2023. Nah itu saya pikir udah nanggung kan. Mau kenaikan kelas Juni-Juli ya. Ntar pindah sekolahnya Juni-Juli aja gitu. Tapi ternyata anak saya bilang, Umi saya harus pindah sekolah. Manggilnya jadi Umi? Waktu itu belum. Sorry. Waktu itu masih Mami, masih berusaha ganti jadi Umi ya. Masih berubah-berubah. Gitu. Terus abis itu pokoknya saya sama Abinya tuh sebenarnya nggak ada memaksakan. Mau tadi mau berubah jadi Umi atau apa tuh nggak ada. Tapi mereka yang akhirnya sendiri salah gitu ya ngomongnya. Gitu. Terus masuk ya itu dia bilang, Umi aku harus pindah sekolah, aku mau pakai kerudung, aku nggak mau Abi masuk neraka. Itu jadi kita mikir sebenarnya kan daftarin sekolah di 3 bulan kan sama aja kayak daftarin dari awal ya, harganya sama aja gitu kan, nggak ada berkurang. Jadi tapi kita mikir uang bisa dicari ya gitu ya, tapi hidayah ini kan nggak bisa. Jadi bener-bener mereka nggak ada jedanya. Tadinya sama sekolah sempat ditahan, dibilang udah belajar Islamnya kan bisa Sabtu Minggu aja, pakai kerudungnya Sabtu Minggu aja, Senin sampai Jumat nggak usah pakai kerudung dulu gitu kan. Tapi saya nggak tega ya ngomong ke anak gitu, sementara dia udah pengen begitu. Jadi alhamdulillah mereka itu nggak ada jedanya. Jadi langsung bahkan waktu mau dituntun syahadat di MCI di tempat saya syahadat yang sama itu, waktu datang tuh lagi azan asar. Itu malah mereka izin sama ustazahnya, boleh kita sholat dulu, sampai ustazah bilang ini mah udah Islam katanya gitu. Tapi baru abis itu baru syahadat gitu kan. Terus jadi itu yang alhamdulillah waktu yang perbedaannya itu di situ kok Allah permudah gitu ya. Itu hari yang saya tadi semua orang pasti membayangkan 7 anak gitu ya, datang yang dari bapak juga udah besar-besar gitu ya, pasti heboh banget di rumah. Alhamdulillah banget ya, dikasih anak sambung juga manis-manis, baik-baik banget gitu. Jadi nerima juga saudara sambungnya, yang anak saya juga kok bisa nerima gitu ya. Ya penyesuaian pasti ada ya gitu kan. Mi kok ini rumahnya di sini kamarnya sendiri-sendiri, dulu kami tidurnya kan umplek-umplek rame-rame, ngerumpul gitu sama saya. Kalau ini anak-anak udah ada agak gede-gede kan, jadi kok di sini semuanya sendiri-sendiri gitu. Uminya juga udah nggak bisa bareng-bareng mereka gitu kan. Bedanya mungkin penyesuaian di situ, tapi alhamdulillah gitu yang kita pikir akan ada iri hati kah atau apa dengki gitu-gitu ya. Kita penyesuaian berapa lama tuh? Masya Allah itu kayak nyaris nggak ada. Kayak nyaris nggak ada. Saya dengan bapaknya juga kok alhamdulillah ya, kan bisa aja ya kita mungkin lebih ini kan mengedepankan bawaan kita gitu ya. Ini kita bisa nyilang gitu. Saya bisa merhatiin yang anaknya beliau bisa lebih merhatiin anak saya gitu. Jadi kayak
ngilang gitu, saling malah, "Lah, saya malah harus belain yang anaknya Bapak," misalnya waktu itu ada sempat masalah sama ART gitu, nggak bilang, orangnya diem gitu, anaknya Bapak tuh, sementara anak saya ngaduan gitu. Justru saya merasa malah anak saya nggak usah saya belain karena dia ngadu. Kalau yang satunya diem, jadi saya ngerasa saya yang harus pasang badan lah istilahnya gitu kan. Jadi kayak gitu sih, alhamdulillah gitu sampai hari ini, insya Allah seterusnya ya gitu ya. Itu mereka ini sih apa ya, akur-akur aja gitu ya. Dan paling yang bocil sama-sama umur 7 kadang ya ada berantem bentar namanya itu, tapi berantem mainan gitu. Terus habis itu baikan lagi gitu, tapi bukan yang apa permasalahan runcing apa gitu, sampai gimana masuk hati gimana, gitu yang ya, gitu sampai dendam gitu. alhamdulillah enggak, saling ini gitu ya. Mungkin juga ya ada mungkin di awal-awal sempet yang gede mungkin agak kecewa sebenarnya sebelumnya, mungkin si bapak sempat deket sama yang bawaannya seumuran mereka, tapi ternyata jadinya sama saya yang bawaannya anak lebih kecil. Mungkin gitu ya, mungkin ada kali yang kayak gitu-gitu, saya nggak tahu juga sih, gitu. Cuman apa namanya, alhamdulillah sejauh ini tuh mereka baik-baik aja gitu. Dan ini tahun kedua gitu ya, alhamdulillah itu. Yang saya khawatir anak-anak kan mungkin sebenarnya nalurinya lebih senang yang main, yang mudah gitu. Yang saya pikir, wah nanti susah nih bangunin subuh gitu ya. Ternyata alhamdulillah kalau buka pintu kamar mereka tuh ada yang udah lagi nggelar sajadah, ada yang lagi wudhu gitu. Nggak perlu pakai di kubrak-kubrak gitu ya. Gitu berarti kan. nggak ada itu dong, nggak ada masalah ke distract di dalam manage hati di bulan Ramadan nih Dokter Ica nih. Manage-nya itu justru saya tuh yang suka paling takut itu justru penyakit hatinya itu. Justru kadang kita malah kalau dengan kemudahan, ketenangan yang Allah kasih itu, saya malah khawatir ini sebenarnya gitu ya. Kadang sampai saya kan kalau dulu kan saya udah tahu nih, pasti lagi sholat saya doain ini sampai nangis-nangis kayak gitu gini-gini kan tahu ininya gitu ya. Kalau ini udah lagi adem ayam tuh malah saya agak deg-degan juga gitu ya, gitu kan. Maksudnya kadang ujian tuh justru kalau kita lagi dapat rezeki, dapat itu ya, takut kita jadi lupa, jadi sombong, jadi gitu. Itu sih yang malah saya itu, malah yang saya masih minta sama Allah apa istighfar sama taubat, muhasabah itu selalu gitu. Karena kayak waktu itu saya pernah diajak waktu habis sholat duha itu, termasuk setelah itu sholat istiqoroh. Saya pikir istiqoroh dulu waktu milih suami aja ya. Atau milih pekerjaan lah mungkin kalau orang-orang gitu ya, milih jodoh gitu. Ini ternyata istiqoroh karena kita setiap hari mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, kita dihadapkan dengan banyak pilihan keputusan juga ya. Pilihan-pilihan. Iya, jadi itu saya akhirnya habis duha itu istiqoroh gitu. Nanti kalau udah malam itu udah sholat bada isya itu, terus sholat sunnah mau tidur, saya tambahin sunnah taubat gitu. Karena hari itu saya ya tadi kita sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai umat Rasulullah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai dokter ke pasien mungkin ya, majikan kalau di rumah, kalau di kantor bawahan gitu ya. Itu sebagai anggota masyarakat, mungkin sama tetangga gitu ya, ada salah atau gimana ya, saya minta ampun gitu. Karena paling takut itu saya sih, paling takut karena kalau dosa kita kan mungkin udah ngeh gitu ya, langsung mungkin bahkan apalagi dosa besar kita pasti langsung menjauhi lah gitu, insya Allah gitu ya, kita menjauhi gitu. Tapi kalau yang gitu kita kadang gak sadar ya. Nah itu yang lama-lama tanpa kita sadari itu ngerusak hati kita kan. Itu yang makanya kadang saya kalau ditawarkan sesuatu yang saya nggak yakin sama diri saya kuat gitu ya untuk meluruskan niat atau apa, itu malah saya nggak inilah ini saya jauhi aja gitu karena khawatir kayak tadi gitu. Nah saya biasanya indikatornya kalau misalnya nikmat ibadah tuh mulai kayak berkurang gitu. Misalnya kayak mulai berat menjalankan yang sunnah-sunnah gitu. Karena kan harusnya naluri kita ya istilahnya kita waktu di manufaktur di pabriknya diciptakannya itu kan untuk beribadah. Harusnya ibadah itu kita yang paling passionate gitu banget kan, yang kita lagi excited banget tuh justru lagi ibadah. Tapi waktu ibadah kita cuman kayak menggugurkan kewajiban ya gitu, itu saya langsung ngerasa tuh, wah
ini saya lagi sakit nih hatinya gitu. Kayak orang lagi sakit, dikasih makanan seenak apapun ya, dikasih kiriman dari Nampan Raja mungkin. Itu kok tumben nih rasa Nampan Raja, beda nih. Padahal yang salah lidah kita karena kita lagi sakit gitu kan. Jadi waktu itu saya kenapa saya jaga banget memang taubat gitu ya. Taubat istighfar itu karena itu sih untuk membersihkan hati atau penyakit yang tadi yang kita kadang nggak sadar ya. Kadang kita ngerasanya lagi bersyukur, padahal sebenarnya kita lagi ujub ya kan, makasih ya Allah aku nggak kayak gitu misalnya gitu atau apa gitu kan. Makasih ya Allah aku ini gini. Itu ternyata Allah yang paling tahu ya, yang dideteksi paling yang nggak bisa bohong lah gitu ya. Itu kan di hadapan Allah ya, kayak kita sebenarnya bilang bersyukur padahal sebenarnya kita lagi ngerasa puas, ngerasa ini gitu. Jadi itu sih yang minta ampun sama Allah itu. Manajemen hatinya malah lumayan sih. Kayak tadi berusaha adil. Nggak usah kita sama anak sambung ya. Kita sama anak kandung aja kan kadang bisa nggak sama ya. Gitu kan mungkin anak mungkin kita ngerasa sama, tapi anak kita nerimanya bisa kok Umi in dia terus gitu ya. Apalagi anak sambung ya. Itu sensitivitas kita, perasaannya anak itu walaupun apalagi anak sambungnya nggak ngomong lagi, nggak protes, ya kan? Nggak protes. Itu malah saya makin ini. Ya Allah kasih tahu kalau misalnya ada saya yang salah, bahagiakan anak-anak saya, ngerasa dia cukup dengan kasih sayang yang Abi sama Uminya kasih gitu. Karena kadang kita ngerasanya udah all out gitu ya ke mereka, tapi di penerimaan merekanya nggak sampai gitu ya. Itu yang saya sering doain, bahagiakan mereka, cukupkan kepuas mereka gitu dengan yang Abi Umi udah kasih gitu ya gitu. Itu yang kita manage banget, hati-hati banget gitu. Kadang ngasih ke anak yang satu, tadinya awalnya gitu, kasih yang satu harus kasih. Tapi ternyata adil itu nggak harus selalu sama ya. Kadang malah jadi mubazir. Ternyata kita kasih sama, yang satu nggak nggak bermanfaat gitu kan. Akhirnya mulai kita kasih pengertian, ini beli cuma satu ya, bisa main bareng, gini gitu. Nanti yang lainnya kan uangnya bisa buat yang lain gitu. Ini kakak perlu beli yang ini gitu. Akhirnya gitu. Tadinya kita ya udah ya adil semua dibeliin. Tapi sisa banyak yang nggak dipakai kadang gitu kan, atau itu gitu. Jadi akhirnya itu betul-betul balik lagi. Minta pertolongan Allah sih gitu ya, karena hikmat segala macam mau kita belajar parenting dari berbagai kanal ya, dari buku, dari sekarang banyak di YouTube segala macam. Kalau nggak Allah yang ngasih ya itu kita nggak tahu yang diterapin yang mana yang cocok buat anak kita, karena kan ilmunya luas sekali ya. Jadi itu benar-benar waktu itu akhirnya balik lagi kita minta pertolongan Allah. Alhamdulillah ada dititipkan juga sih sama saya gitu ya, yang tadinya mungkin saya nggak terlalu ngeh gitu ya dengan masalah psikologi anak yang kita nggak tahu gitu. Alhamdulillah jadi mulai sensitif juga gitu ya. Oh ini kayaknya anak yang ini harus ekstra nih dikasih tambahan les kayak gitu-gitu gitu yang mungkin nggak bisa sama semua gitu kan. Yang ini nggak usah dilesin nggak apa-apa, yang ini dilesin gitu kan. Gitu, dan tiap anak beda, nggak boleh dibanding-bandingin, nah gitu. Itu yang manajemen hatinya lebih ke situ sih gitu. Kalau kondusif, insya Allah di zohirnya. Iya berarti kayaknya kalau kita lihat enak ya, gitu ya, enak udah everything is okay gitu ya, dibandingin ibu-ibu hebat yang lain yang mungkin kalau bangunin anaknya sambil ngambek, udah banguninnya susah, sambil tidur dan sebagainya. Tapi ternyata masih ada tantangan yang lain ya ketika semua dalam keadaan kondusif. Tantangannya malah menjaga hati, ya menjaga dari penyakit-penyakit hati yang itu ternyata lebih berat. Sebelum itu malah saya tantangan awal pernikahan, untuk orang kira kok Icap abis nikah malah kurus waktu itu ya. Itu kita kalau emang manusia itu nggak boleh kayak yang tenang-tenang aja itu. Kalau enggak kita nggak bertumbuh. Kadang Allah kirim masalah ujian itu supaya kita tumbuh kan. Nah, jadi waktu awal pernikahan itu masalah saya justru sama ART. ART yang emang udah ikut bapaknya tadi dari 15-20 tahun bahkan mungkin 15 Masih ada tahun. Ibu yang dulu mungkin. Iya, dari itu lebih tahu ya atau gimana?
ya lumayan lah ya waktu saat itu ya, pokoknya saya salah terus lah intinya gitu kan. Gitu. Saya yang menumpang di rumah itu ya kan. Sepertinya. Iya gitu kan, segala macam gitu ya. Itu sampai Masya Allah ya, waktu itu benar-benar saya udah dibilangin sama suami untuk udah ya jangan ada yang diubah-ubah dulu gitu ya, kalian lihat dulu aja, anteng-anteng dulu 3 bulan lah penyesuaian gini-gini. Ya udah saya tahan sampai 9 bulan saya bertahan gitu ya, walaupun sambil menangis gitu ya, karena menyimpan kan gitu, walaupun sambil sampaikan ke suami juga sih gitu kan, cuman kita belum bertindak, belum bergerak gitu kan, cuman sampein sama Allah. Bahkan sampai anak saya juga, Umi aku udah berdoa katanya gitu, tapi Mbak ini gini gitu kan, pokoknya anak saya juga kena gitu kan, otomatis ya kami yang pendatang ini gitu. Terus tapi Masya Allah gitu ya, di situ iya nak berdoa tuh, aku udah berdoa, udah tahajud belum? Saya pertama kali mengenalkan tahajud ke anak saya tuh di kejadian ini gitu. Jadi waktu apa itu tahajud? Coba nak bangun sebelum subuh, mau sejam juga nggak apa-apa sebelum subuh gitu kan. Takutnya ketiduran lagi kalau kelamaan kan. Itu doanya itu seperti anak panah yang langsung jitu gitu ke sasaran, itu bisa dikabulkan sama Allah. 2 rakaat aja juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Dia baru 2 kali tahajud, dia bilang. Nggak lama si Mbak itu diberhentiin sama suami saya. Gitu ya. Yang kayaknya nggak mungkin. Karena itu udah pegangan lama yang pertimbangannya sangat matang untuk sampai gitu. Dan nggak ada drama. Harusnya kan kebayangnya gimana mutusin sudah 15 tahun itu bakal drama gimana. Nggak, cuma Mbak tolong rapiin barang-barangnya ya, saya pesenin taksi online ke rumahnya. Udah gitu yang anak-anak nggak drama juga. Nah yang kita pikir wah anak-anak nih bakal ini fine. Siang itu kejadian, malam itu kayak nggak ada apa-apa. Itu benar-benar sampai itu. Dari situ anak saya langsung yakin dengan kekuatan tahajud, yang sampai dia ini sepele ya soal ART gitu ya. Berarti baru umur 12 tahun ya kondisinya. Iya, sampai dia itu kalau nggak kebangun tahajud dia nangis. Kata dia, ya Allah, Umi, aku nggak bangun tadi tahajud. Dia kayak menganggap tahajud tuh undangan dari Allah untuk dia bisa ketemu. Jadi kalau sampai dia kebangun, berarti Allah berkenan sama dia, ketemu sama dia di sholat tahajud gitu ya. Jadi itu alhamdulillah itu kejadiannya kayaknya langsung 9 bulan itu kayak nggak ada artinya lah ya, dengan anak ini jadi yakin dengan kekuatan tahajud. Sekarang ngomongin ke adiknya misalnya apa, takut nanti ujian nilai jelek atau apa, takut kakaknya misalnya nggak keterima sekolah atau apa, tahajud aja. Keren. Itu Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya anak-anak itu gitu. Jadi ya itulah setiap dari ada masalah itu ini gitu, setelah kita lewatin itu alhamdulillah gitu. Jadi malah kebuka ya, yang penting tadi memang lebih susah manage hati ya, untuk kita nggak kamu siapa? Aku ini kan nyonya. Bisa ya? Mau begitu ya. Tapi itu kayak dibikin saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Waktu saya itu sampai udah ngomong baik-baik juga nggak bisa gitu ya. Tapi ya itu bener-bener akhirnya ketika bukan kita yang gerak gitu ya. Itu kan di situ anak-anak juga mungkin ngelihat ya. Itu bukan kita yang gerak, tapi Allah yang bergerak. Itu kayak lebih sempurna gitu, lebih dimudahkan gitu dibandingkan mungkin kalau saya yang bertindak duluan gitu kali ya, mungkin chaos. Iya. Banyak protes nanti ya. Masya Allah. Nggak ada yang bisa di highlight, semuanya highlight. Semuanya pelajaran buat kita semua. Jadi Dokter Ica ini memang untuk masalah anak yang harus diurusin dan sebagainya, memang bukan di situ cobaannya dari Allah ya Dok ya, tapi cobaannya bagaimana Dokter Ica ini terus menata hati untuk jangan sampai ada sombong ya. Dan teknisnya tadi Dokter Ica ngajarin sama kita istighfar, sholat taubat, supaya kita bisa terus ngejaga hati kita. Dan kalau indikatornya hati kita ini lagi baik-baik atau enggak, Dokter Ica juga sudah memberikan inspirasi pada kita bahwa indikatornya adalah kita itu nikmat nggak ibadah sama Allah.
menikmati nggak kita saat beribadah pada Allah? Ketika kita saat beribadah pada Allah itu tidak merasakan nikmatnya ya, sholat nggak nikmat, baca Quran terpaksa gitu kan ya. Hati-hati ya dok ya, itu indikator yang jelas bahwa kita harus evaluasi diri ya. Salah satunya tadi istighfar, sholat tobat, dan pastinya memaksakan diri ya untuk bisa menikmati ibadah itu jadi habit kita gitu ya dok ya. Terus tadi yang saya catat juga gitu ya, mengelola emosi, memanage hati terhadap anak-anak nih. Ya anak-anak yang yang berasal dari ibu yang berbeda. Ya ayahnya juga beda itu ya, ibunya beda, ayahnya beda. Ternyata adilnya itu bukan pokoknya semua dibeliin, semua pemenuhannya, tapi memang memperhatikan kebutuhan anak per anak. Ternyata dengan seperti itu gitu ya, malah bisa membuat anak merasa jadi spesial oleh dokter dan suami. Kemudian juga ini yang juga saya catat nih, minta sama Allah. Ya, minta supaya apa yang dokter berikan kepada mereka itu nggak salah gitu ya dok ya. Minta sama Allah supaya Allah berkenan membahagiakan anak-anak atas apa pengasuhan dari orang tua. Gitu itu manajemen ke anaknya gitu ya dok ya. Masya Allah. Ini gimana ya saya mau ngomong ya, Masya Allah banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran hari ini. Bener-bener deh nggak salah ya kita ya mengundang Dokter Ica ini untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan Dokter Ica kali ini kita bisa makin melejitkan potensi kita sebagai ibu hebat. Ya. Dokter Ica itu yang sudah, jadi memang kolaborasinya yang utama ya di dalam semua stakeholder pengasuhan itu di Ibu Hebat juga itu dok, kolaborasi sama Allah. Allah yang menggenggam hati anak-anak kita kan, dan Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Maka tadi Dokter Ica sudah praktek gitu ya caranya berkolaborasi dengan Allah. Kemudian juga satu tadi yang sudah dipraktekkan oleh Dokter Ica dari yang selama ini kita selalu sampaikan bahwa masalah itu pada saat ada masalah maka jendela ilmu terbuka. Ya itu yang ibu-ibu hebat juga pegang dok. Kalau kita ngadepin masalah maka saatnya jendela ilmu terbuka gitu ya. Makasih Dokter Ica untuk inspirasinya. Insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah sangat ngaruh banget deh ke kita gitu ya. Nah sebelum sesi ini ditutup, ada closing statement dari Dokter Ica tentang manajemen hati ini. Ada satu ayat Al-Quran sih yang paling saya suka tentang hati gitu ya. Itu Quran surat Al-Fajr ya, surat 89 ya, ayat 27-28. Itu dikatakan wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Waktu saya mentadaburi ayat itu ya, oh ini ya kuncinya supaya kita punya hati yang tenang. Satu, kita ikhlas, kita ridho ya dengan yang Allah udah tetapkan gitu ya. Mau masalah tadi, mau rezeki ya dikasihnya segini juga ridho gitu ya. Dikasih suami segitu ridho ya gitu ya. Itu ridho, nah insya Allah itu akan mendatangkan ridho Allah.
yang kata guru saya ridho Allah itu lebih dari surga gitu. Kita kayak surga itu udah hadiah terindah kita gitu ya, tapi ternyata ada yang lebih indah dari surga gitu ya, itu ridho Allah. Jadi itu sih mungkin ya kita punya hati yang ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah, insya Allah nanti Allah ridho dengan semua yang kita kerjakan, yang kita lihat, yang kita dengar gitu ya, yang kita lakukan, yang kita jalankan gitu ya. Nah itu insya Allah akhirnya hati kita jadi tenang gitu. Yang memang perlu paling dijaga emang hati kita ini, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Ya, dan memang apa ya, yang saya tahu juga dalam Islam tuh semua amal soleh kita kan muaranya itu untuk meningkatkan ketakwaan. Termasuk Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita ya. Nah, kalau didalami maknanya ketakwaan itu hati-hati gitu. Kalau kita taunya dari zaman sekolah ya, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Ternyata makna lebih dalamnya itu seperti orang yang lagi berjalan di atas duri beling kaca gitu ya. Jadi kan kita jalannya hati-hati supaya nggak luka ya gitu. Jadi mungkin ilmu kita masih terbatas gitu, tapi kalau hati kita tadi bersih, hati kita selalu mau cari ridho Allah, insya Allah ya kayak cuman hal kecil lah ya, mungkin kayak makanan gitu ya. Saya malah belajar dari anak saya yang saya belum sampai ngajarin halal haram. Dia waktu sejak Islam saya ajak makan roti, misalnya roti yang saya pikir ya kalau babi jelas haram gitu ya. Roti itu dia masih nanya dulu, rotinya halal atau haram? Halal lah, nah kan roti. Aku masih ngomong gitu doang. Mana Umi tulisan halalnya? Kata dia gitu. Saya itu yang sampai, hah iya ya, bisa ya nggak halal ya gitu. Jadi itu malah saya belajar dari anak, betul. Dan ketika kita misal minimal ya kita itu bertanya gitu ya, ini halal nggak ya? Berarti kan itu bentuk kehati-hatian kita ya. Termasuk anak saya waktu, Mi aku nggak bisa puasa karena ini ada uzur ini ya nggak apa-apa nak. Gitu saya langsung ngomongnya nggak apa-apa nak. Tapi anak saya langsung, mana dalilnya Umi? Bagi Umi dalilnya Umi gitu. Aku nggak mau salah, aku nggak mau berdosa. Itu saya sampai, kok aku aja nggak nyari dalilnya. Cuma aku pernah tahu katanya nggak apa-apa kalau ada uzur syar'i gitu kan. Terus dia minta. Dia sampai saat itu masih belum batalin karena dia belum ketemu dalil sahihnya. Itu yang saya belajar itu malah justru dari anak-anak gitu ya. Jadi sampai akhirnya nemuin itu ya. Ada hadisnya yang tidak akan dikumpulkan dua rasa bersamaan, rasa aman dan rasa takut. Kalau kita takut di dunia ya sering tadi hati-hati, takut Allah nggak ridho, takut haram, takut bahkan udah nggak halal haram, makruh, mubah pun kita pikirin, syubhat kita pikirin gitu ya. Terus itu insya Allah nanti kita akan merasa aman di surga. Sebaliknya waktu kita santai aja nggak apa-apa lah inilah gitu ya, ngerasa aman di dunia, nanti nggak biasanya kita di akhirat nanti ketakutan ya. Itu sih yang saya dapat ya, insya Allah. Masya Allah, subhanallah, terima kasih. Nggak bisa sombong ya, kok saya dapat hidayah, dapat keimanan seperti itu. Banyak orang di belakang saya yang doain saya. Baru setelah saya masuk Islam inilah mereka yang baru pada ngaku. Dan saya ada yang ngaku, baru keluar dari tempat praktek saya ke mobil, ibunya bilang ke suaminya, ke anaknya di mobil, doain yuk dokternya ya, dokternya baik, tapi saya belum Islam gitu. Terus teman saya, teman kantor, teman kuliah, itu udah ada Bu yang ngaku, ini ibu satu lagi ngaku. Udah berapa nih, ibu sama suami ngaku. Ya itu alhamdulillah.